Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar meskipun uh, tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung, tapi setidaknya insyaallah niat kita untuk terus belajar, tetap tetap semangat. Dalam kesempatan kali ini Pak Obed ingin mengajak anak-anak kelas 9, baik putra maupun putri, melalui media daring ini kita belajar sama-sama bagaimana mengenali bakat, kemudian kira-kira karir kita ke depan itu sesuai dengan bakat kita. Karena ini sudah kelas 9, kadang-kadang memang kita sering bingung. Sebetulnya kita itu senangnya di mana sih bakat kita itu, terus masih bingung juga ke depan kita itu maunya jadi apa. Jadi setidaknya dengan kita belajar mengenai tema kenali bakatmu, pilih karirmu, kita punya bayangan besok ke depan akan kemana arah hidup kita. Baik itu dari sisi bakat saya di sini, besok karir saya mau seperti ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar tentunya tidak lupa kita berdoa dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kita belajar tema ini adalah agar anak-anak mampu menggali dan merencanakan kira-kira karirnya besok itu mau kemana, kemudian bisa sesuai dengan minat seperti yang tadi Pak Obed sampaikan sedikit di depan. Namun biar lebih santai, ini ada tebakan, nanti kamu tebak kira-kira apa jawabannya ya, biar lebih santai, biar lebih enak belajarnya. Oke, soal pertama untuk anak-anak di rumah kelas 9, tes kecerdasan ini, tapi santai, ada guyonnya juga. Ada seekor katak yang akan menyeberangi sungai. Diketahui lebar sungai itu 20 meter. Sedangkan katak tersebut sekali melompat sejauh 0,5 meter. Untuk menyeberangi sungai tersebut, berapa kali katak harus melompat? Kira-kira jawabannya apa, anak? Oke, 1, 2, 3. Jawabannya 2 kali. Yang lainnya berenang. 2 kali, yang lainnya berenang. Terus ya jawabannya ya pasti bukan jawaban yang ini ya, ini cuman buat ya hiburan aja. Soal nomor 2, ini jawabannya jangan serius-serius banget, harus ya jawaban kayak cak lontong gitu loh. Secara astronomi, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bintang bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2. Apa kira-kira lanjutan dari kalimat ini? Jawabannya adalah 1, 2, 3. Tetet. Jawabannya adalah dua-duanya sangat dalam. Ya dalam dong, benua Asia dan benua Australia kan lautan, jadi dalam. Jangan serius-serius banget jawabannya ya, santai aja. Oke anak-anak, sekarang kita belajar bakat itu apa. Bakat itu adalah potensi yang dimiliki seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi anak-anak, pada intinya setiap dari kita manusia sudah ada bawaan dasar sejak lahir. Hanya saja kadang ada yang sudah tahu bakatnya, aku bakatnya di sini. Ada yang masih samar-samar nggak tahu. Nah, itu sebabnya kita belajar hari ini bagaimana cara kita mengetahui bakat kita. Contoh,
Di sini ada yang nulis cerpen, terus ada yang pinter matematika, ada yang pinter jadi arsitek besok, terus ada yang suka di lab, suka menemukan sesuatu. Jadi ada bakat verbal, ada bakat numerik, ada bakat relasi ruang, ada bakat klerikal. Coba kita belajar sama-sama apa itu bakat-bakat ini, pengertiannya, dan mungkin kamu ada salah satu bakat yang kamu miliki. Dan juga ada seperti bakat mekanik yang senang ngutak-ngatik peralatan seperti kipas angin, seperti motor yang arahnya adalah ke mekanik. Ada bakat linguistik, ada bakat skolastik. Mungkin sebagian dari kamu sudah tahu, tapi sebagian yang lain belum tentu tahu. Jenis-jenis bakat. Ada bakat verbal pertama. Bakat verbal itu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Sederhananya, kalau kamu merasa punya bakat verbal, biasanya itu ketika menjelaskan, ketika presentasi itu mudah, ketika ada ketika bercerita di depan orang itu mudah, ketika public speaking, berpidato itu juga dirasa mudah. Berarti kamu punya bakat verbal, artinya pinter ngomong gitu ya, pinter berbicara, itu namanya bakat verbal. Kemudian ada bakat numerikal, bakat yang terkait dengan bentuk angka. Biasanya ini anak-anak yang kalau dalam jurusan itu jurusan IPA, anak-anak yang seneng angka, yang seneng menghitung matematik dan lain-lain. Kemudian ada bakat skolastik. Mungkin kalau skolastik itu tidak banyak yang tahu. Kalau skolastik itu lebih rumit karena dia kombinasi pemahaman tentang logika dan juga angka. Seperti sebab akibat, kemudian membuat hipotesis, mencari keteraturan konseptual, yang ini tidak banyak yang mahir tapi bisa dikembangkan gitu. Kemudian bakat abstrak, bukan angka tapi juga bukan pola, seperti misalnya rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk dan posisi-posisinya. Kemudian ada bakat mekanik, bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas dan alat-alat lainnya. Kalau kamu merasa senang ngutak-atik barang elektronik begitu, ya kamu bisa dibilang alat-alat seperti mesin dan lain-lain, ya kamu bisa dibilang punya bakat ini nih. Dan terus saja kembangkan. Yang keenam itu bakat relasi ruang spasial. Nah, untuk relasi ruang, Pak Ubed bisa contohkan langsung. Anak yang punya bakat relasi ruang atau bisa dibilang spasial, logika spasial, itu dia bisa menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Contohnya, Pak Ubed itu lemah dalam logika spasial. Tanda-tandanya apa? Itu Pak Ubed susah sekali menghafal arah mata angin, arah peta dan lain-lain. Buta peta itu merupakan kelemahan Pak Ubed. Kalau kamu kuat, kamu biasanya mudah sekali itu memahami pola 2 dimensi bahkan 3 dimensi. Cocok nih kalau yang besok mau jadi arsitek gitu, karena dia harus paham pola bangunan, ruang dan sebagainya. Kemudian ada bakat kecepatan ketelitian klerikal. Ini bakat tentang tugas tulis menulis, ramu meramu. Biasanya ini ilmuwan-ilmuwan kayak Albert Einstein, kemudian penemu-penemu lain itu yang ini cocok kalau kamu itu seneng, misalnya ketika di sekolah seneng ke lab IPA, ke lab itu uji coba, senang menulis dan lain-lain, ramu meramu, bikin ramuan apa. Ini biasanya kita kenal dengan kecepatan kelitian klerikal. Jadi orang-orang yang punya bakat ini biasanya dia karakternya itu teliti, sangat teliti. Kemudian bakat bahasa atau linguistik. Nah, bakat tentang penalaran analisis bahasa. Contohnya kita punya para kiai yang itu pinter bahasa Arabnya,
kita punya guru-guru bahasa Inggris yang pinter ngomong bahasa Inggrisnya, itu berarti dia punya bakat linguistik, dia mudah memahami bahasa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya dia pandai berbahasa, dia mudah ketika belajar bahasa. Nah ini cocok banget nih yang yang punya bakat linguistik ini besok itu bisa jadi ahli sastra, jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini butuh kemampuan bahasa. Terus tadi kita sudah belajar bakat, sekarang minat. Kalau minat itu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Intinya begini, minat itu sesuatu yang kamu senangi. Biasanya sesuatu yang kamu senangi itu dengan sendirinya itu tanda-tanda bahwa itulah bakat kamu. Biasanya kayak gitu anak-anak. Misalnya kamu senang menggambar nih, oh berarti kamu pada dasarnya punya bakat menggambar. Oh kamu senang ngutak-ngatik mesin nih, oh berarti kamu punya bakat mekanik, seperti itu. Jadi paling enak itu anak-anak cari tahu senangnya di mana, terus dikembangkan. Biasanya itu bakat kamu tuh. Terus minat kamu apa? Nah ada banyak macam-macam minat. Contoh kalau dari istilahnya mungkin kamu sebetulnya tahu, tapi istilah dalam pendidikannya kamu kurang. Ada minat profesional, ada minat vocational, ada minat komersial, ada minat kegiatan fisik, ada minat avokasional. Jenis minat, ada beberapa jenis minat. Pertama, minat vokasional. Ini lebih merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Vokasional itu artinya vokasi pekerjaan. Kemudian ada minat profesional. Profesional ini lebih pada keilmuan, lebih juga seni, kesejahteraan sosial itu juga profesional. Kemudian minat komersial, minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan dan lain-lain. Biasanya komersialnya dia ya termasuk kayak misalnya kamu sudah punya bakat dagang, minat kamu berarti minat komersial tuh, karena dia seneng berdagang, mengiklankan dan lain-lain. Terus saja kembangkan untuk anak-anak yang punya minat ini. Terus juga minat kegiatan fisik, tadi ada mekanik, ada kegiatan luar dan lain-lain. Kegiatan fisik misalnya ya pokoknya yang sifatnya bergerak gitu ya, di luar fisik, olahraga dan lain-lain. Kemudian minat avokasional. Kalau avokasional itu lawannya, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, ya, lebih pada kayak orang yang senang naik ke gunung, petualangan, ada hiburan, ada apresiasi, ada ketelitian dan lain-lain. Sekarang kita belajar apa sih faktor-faktor pendukung maksud Pak Obed, faktor-faktor pendukung minat bakat. Ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Kalau intern itu artinya faktor yang ada dalam diri kita. Kalau ekstern itu faktor yang datangnya dari luar diri kita. Kalau intern itu dia faktor bawaan, genetik. Seringkali ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Misalnya ayahnya itu seorang yang suaranya bagus, pintar, selawatan suaranya bagus. Kadang-kadang seringkali anaknya juga membawa genetik itu, gen dengan suara yang bagus. Misalnya anak kiai pinter baca kitab misalnya, terus gusnya juga bisa sangat kuat, itu juga ya sangat mungkin sekali juga ada faktor turunan di situ. Dia juga akan mudah untuk menguasai keilmuan agama. Lalu faktor luarnya ini juga penting ya. Kadang dia sudah punya bakat tapi lingkungannya nggak mendukung, itu juga kadang nggak jadi ya.
Contohnya Pak Obed senang main tenis meja, tapi ternyata lingkungan tempat tinggal Pak Obed tidak ada komunitas main tenis meja, tidak ada event atau lomba tenis meja, ya nggak jadi. Tidak ada teman-teman yang satu minat sama Pak Obed senang main tenis meja, ya nggak ada perkembangan, nggak jadi bakatnya. Maka lingkungan itu juga pengaruh. Pertama faktor lingkungan, kedua juga faktor keluarga. Kita senangnya ini, keluarganya senangnya ini. Kita maunya ini, ayah ibu maunya ini. Jadi nggak match. Jadi keluarga juga sangat penting untuk mendukung minat bakat kita. Contohnya, kamu pintar mengaji, bacaannya sudah bagus, terus ayahnya sebagai keluarga dan ibunya juga mensupport kamu untuk masuk pondok pesantren. Di pondok pesantren ada teman-teman yang juga mengaji, ada kiai yang mengajarkan, ada misalnya program tahfidz, maka sangat mendukung antara minat kamu, bakat kamu juga ada di situ, terus orang tua juga mendukung, lingkungan juga mendukung. Biasanya cepat sekali ada teman juga, faktor eksternnya, ada sekolah juga di pondok pesantren. Jadi lingkungan di situ terdiri dari ada keluarga juga supportnya, ada teman juga. Biasanya dalam lingkungan kita itu dipenuhi oleh unsur-unsur keluarga, unsur pertemanan, unsur kayak sekolah. Ini itu adalah fasilitas untuk membantu anak-anak bisa mengembangkan dan menggali lebih jauh kemana minat dan bakatnya. Jadi kalau kamu suka sesuatu dan kamu suka sekali, ya kamu kembangkan apa yang jadi kamu suka. Dari yang kamu suka itu, insya Allah kalau itu digali terus maka akan menjadi sebuah keahlian, dimana sangat membantu sekali untuk kedepannya kamu dalam bidang karir kamu. Nah, cara mengembangkannya bagaimana? Ada 4 hal penting. Pertama, ya kamu harus berani. Kalau sudah punya tapi nggak pede, ya kependem, artinya nggak muncul ke permukaan. Ada teman kita sebetulnya dia pintar sekali matematika, tiba-tiba ada event lomba matematika, dia ditunjuk tapi dia nggak mau. Ketika ditanya kenapa nggak mau, saya nggak pede. Oh, berarti dia kehilangan poin nomor 1, tidak punya keberanian untuk tampil. Itu juga akan memendam minat bakat kamu di situ untuk bisa dikembangkan. Kedua, dukunglah dengan latihan. Pada intinya begini, seseorang yang ahli dalam bidang sesuatu itu adalah hasil dari proses mengulang. Contohnya, tidak jauh-jauh Pak Obed pernah ikut lomba tenis meja. Untuk bisa tenis meja, sebetulnya yang membedakan antara Pak Obed dan teman yang lain, selain mungkin juga minatnya, anggaplah misalnya minatnya sama gitu, ada anggaplah namanya Pak Khaironi juga senang tenis meja, Pak Obed juga senang tenis meja. Namun dalam prakteknya Pak Obed misalnya lebih sering melatih tenis meja, sering latihan, sering mengulang, sering latihan, sering mengulang. Kesempatan untuk lebih bisa tenis meja ada pada Pak Obed. Dan semua, misalnya kayak belajar bahasa Inggris, speaking, orang bisa berbicara itu karena latihan mengulang. Maka jika kamu sudah punya bakat, minatnya juga ada, ya kamu terus latihan saja, berani saja, latihan. Soal salah itu belakang, yang penting sudah coba dulu. Nomor 3, tentunya lingkungan. Kamu harus cari komunitas. Sekarang misalnya dalam pondok pesantren kamu ini dididik untuk menjadi seorang kiai atau seorang agamawan, ada juga belajar nahwu sharaf, ya kamu latih saja terus itu. Karena lingkungan mendukung, kamu juga senang belajar, maka itu akan menjadi keahlian kamu di situ. Nomor 4, pahami dan atasi hambatan-hambatanmu. Kadang yang paling sulit itu
ya Pak Obed juga merasakan sebetulnya dalam perjalanan kita berjuang untuk menemukan apa bakat kita, apa kita ini sebetulnya mau apa besok, kita itu bakatnya di mana. Kadang itu akan menemui hambatan-hambatan, tapi ya latihan saja, ya coba saja, coba terus, latihan terus. Ada masalah misalnya kurang semangat atau apa, itu pelan-pelan kita atasi, insya Allah. Dengan 4 poin ini: pertama, beranikan dirimu; kedua, dukunglah dengan latihan; ketiga, lingkungan juga kamu harus pinter-pinter cari teman, cari komunitas, cari fasilitas. Insya Allah hambatan-hambatan itu bisa kamu selesaikan, bisa kamu hadapi. Kesesuaian cita-cita dengan bakat dan minat. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya. Bila terus dikembangkan, tentunya bakat yang ada dibantu dengan minat untuk memantapkan karir bagi si pemiliknya. Intinya begini anak, paling enak itu kalau kerja itu sesuai dengan apa yang kamu senang. Contohnya, ini bayangan ya, kamu senang game. Banyak kan anak-anak sekarang yang senang game. Obed selalu bilang, kamu kalau senang game itu jangan tanggung-tanggung. Loh, kenapa Pak Obed? Ya sekalian aja kamu kalau sudah senang, cemplungin saja langsung. Apa? Belajar bagaimana cara bikin game. Ya pada akhirnya kamu akan bekerja di industri game misalnya. Karena kamu bekerja dari sesuatu yang kamu sukai, ada yang mau bayar, ada yang mau gaji kamu, itu sangat asik banget kan. Contohnya lagi, ada yang main bola, gak tanggung-tanggung, kamu ikut saja klub bola, kamu latihan terus, dan ada yang bayar. Contoh kayak Messi, dari kecil dia main bola, latihan terus, dia suka, dia enak menjalankan, dia enjoy menjalankan. Jadi apa yang kamu sukai, latih, kembangkan, pede saja, insya Allah jadi besok pekerjaan kamu juga datangnya dari sana. Nah, sekarang kegiatan bagi kalian di rumah tidak harus sama yang tampilkan Pak Obed lewat PowerPoint ini, tapi pada intinya menentukan arah profesi atau karir kamu ke depan. Intinya begini, Pak Obed ingin mengajak kamu mencari tahu sebetulnya potensi atau bakat yang kamu miliki itu apa. Selembar kertas dan pulpen atau oret-oretan atau apa saja media yang kamu gunakan, atau hanya sekedar bertanya juga boleh. Tanyakan pada orang yang terdekat kamu. Jadi untuk mengetahui bakat kita itu bisa kamu tanya ke kamu sendiri. Tanya dalam diri kamu, apa sih Jane, apa sih yang saya sukai. Atau yang kedua, kamu tanyakan kepada orang terdekat, bisa teman, bisa orang tua, bisa kakak, bisa abang. Tanyakan saja, apa sih sebetulnya yang kamu lihat. Misalnya kamu tanya ke ayah, ya sebetulnya menurut ayah saya itu aku itu sebetulnya pinternya di bidang apa ya gitu. Jadi kita minta masukan ke orang-orang terdekat kita untuk sebagai pembanding, bener nggak sih menurut kamu minatnya di sini, tapi ternyata orang lain melihat sesuatu yang bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Sekedar pembanding saja. Itu saja yang mungkin Pak Obed ingin. Dan ini sebetulnya bukan tugas yang harus dikumpulkan, tapi kesadaran kita masing-masing aja. Kalau kamu mau belajar lebih jauh mengenai minat bakat kamu masih bingung, ya kamu bisa lakukan hal ini. Semoga apa yang Pak Obed sampaikan ini itu ada manfaatnya, dan Pak Obed berharap anak-anak semua kelas 9 itu tidak ada lagi yang bingung mengenai kira-kira bakat saya apa. Kalau masih bingung, ya kita belajar sama-sama mencari tahu, dan Bapak berharap kalian bisa
lebih aktif tentunya, lebih semangat juga untuk mencari tahu bakat kamu apa, kamu melatih, latihan dan lain-lain. Gunakan apapun yang ada di lingkungan kamu sekitar untuk mengetahui mengenai bakat kamu. Hal sederhana, tidak harus yang susah-susah. Terima kasih, itu saja yang ingin Pak Bet sampaikan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.